Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dalam pelayanan kesehatan yang Islami yang memang nanti lebih banyak ke bagaimana cara komunikasi ya. Pertama kepemimpinan dan pelayanan masyarakat ya dalam Islam. Di dalam Islam itu ada jargon sekaligus doktrin ya yang mendasar digulirkan oleh para ulama klasik, ulama dahulu ya, yang berbunyi Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin suatu masyarakat itu adalah pelayan bagi mereka. Pertama kepemimpinan dan pelayanan masyarakat ya di dalam Islam. Di dalam Islam itu ada jargon sekaligus doktrin ya yang mendasar digulirkan oleh para ulama klasik, ulama dahulu ya, yang berbunyi Sayyidul Qaum Khadimuhum. Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin suatu masyarakat itu adalah pelayan bagi mereka. Jadi pada dasarnya pemimpin itu pelayan itu, dan pemimpin yang nanti akan betul-betul bisa melayani atau mengemban amanah sebagai pemimpin, itulah yang disebut dengan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu nanti ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa pemimpin yang adil nanti akan mendapatkan syafaat ya. Syafaat itu pertolongan di akhirat ketika tidak ada pertolongan lagi. Di antaranya ketika kiamat ya, manusia ini dibangkitkan, ada fase namanya orang dikumpulkan di padang mahsyar. Dan inilah orang memerlukan syafaat atau pertolongan. Nah, pertolongan dijanjikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya ini di 7 golongan itu ya. Pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin itu pemimpin dalam taraf apa? Apakah mesti kepala negara, gubernur? Ternyata tidak. Bisa jadi Bapak Ibu yang memimpin rumah sakit ya, ketika bisa berperan sebagai ini, Sayyidul Qaum Khadimuhum gitu ya. Ini insya Allah akan bisa mendapatkan itu. Dan ini makanya tidak mudah ya. Sehingga kepemimpinan itu termanifestasikan dalam tindakan pelayanan bagi rakyat yang dipimpinnya. Rakyat dipimpinnya itu merasa terlayani gitu ya, merasa terlayani. Tanpa ada pelayanan maka tak ada kepemimpinan. Jadi memimpin untuk melayani gitu ya. Nah, para ulama memberi rambu-rambu dalam memberikan pelayanan. Sang pemimpin atau pemerintah harus memberikan kebijakan yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyatnya gitu ya. Nah, begitu. Ya, satu kepemimpinan ya dalam kekhalifahan Islam itu di Bani Umayyah. Bani Umayyah itu Bani Umayyah itu kepemimpinan pasca Khulafaur Rasyidin ya. Jadi setelah kepemimpinan Ali itu kan namanya kekhilafahannya namanya Bani Umayyah ya. Ada seorang khalifah sangat terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu ketika memimpin hanya dalam waktu yang sangat pendek ya, 2,5 sampai 3 tahun. Tapi pada saat itu semua rakyat sejahtera. Dan orang-orang ketika mau bagi zakat itu ya, itu sulit mencari orang yang berhak menerima zakat itu sulit gitu, karena sudah sama sejahtera. Ini kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, Bapak Ibu kalau bisa menerapkan ini di rumah sakit ya, ini sangat baik. Dikatakan dalam kaidah fikih ya, tasarruf al-imam ala al-ra'iyah manutun bil al-maslahah. Nah, kebijakan pemimpin harus selaras dengan kemaslahatan. Nama orang bijak memimpin itu produknya adalah kemaslahatan atau kemanfaatan. Maslahat sama dengan manfaatnya, kemaslahatan. Jadi kalau ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Artinya ini sangat terkenal ya. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Nah, orang yang paling banyak manfaatnya ketika menduduki jabatan maka bisa berperan banyak sekali, berperan besar sekali. Saya belum lama ini ketemu seorang teman saya di sebuah rumah sakit di Jawa Timur.
ini beliau itu bercerita ya, setelah rumah sakitnya dipimpin oleh maaf ya, oleh seorang dokter yang ini saya kenal ya, beliau seorang pimpinan di rumah sakit Dr. Sutomo ya, itu merasa makmur gitu ya. Jadi sebelumnya itu sepertinya ada uang ini uang itu di mana gitu. Nah, ini sebuah rumah sakit di Jawa Timur ya. Ini yang kemaslahatan seorang pemimpin yang luar biasa ya, nanti akan dirasakan oleh bawahnya, staf dan sebagainya. Dengan kata lain harus ada kebijakan yang pro rakyat. Nah, ini pentingnya keteladanan uswah gitu ya. Pentingnya keteladanan atau uswah. Nah, kalau Rasulullah itu teladan utama ya, teladan selain Nabi itu adalah nanti orang-orang yang mengikuti berstandar pada Nabi. Pemimpin sebagai pelayan tentu bertanggung jawab menciptakan pemerintahan yang kuat, mewujudkan keadilan, keamanan, dan merata serta kemakmuran ekonomi. Dalam hal ini teladanan Rasulullah dan para sahabatnya yang hidupnya sederhana, selalu mementingkan dan memprioritaskan kepentingan rakyat atau umat daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Jadi kalau Rasulullah itu betul-betul ini, ada seorang ulama yang menyebutkan sikap Rasulullah itu bahasa Jawanya nyah-nyoh gitu. Maaf ya kalau bahasa Jawanya itu gitu ya, nyah-nyoh itu. Begitu mudah memberikan pada orang lain. Bahkan kondisi Rasul sendiri sangat sederhana, bagi pemimpin dunia sangat sederhana. Bahkan satu ketika Rasulullah itu pada pagi hari bertanya pada Aisyah, ya Aisyah, ada makanan apa hari ini? Tidak ada ya Rasulullah, kalau begitu saya berpuasa. Nah, ini. Sampai dalam keluarga Rasul itu nggak ada makanan itu. Ini sederhananya ya. Dan tentang kalau Umar bin Khattab, beliau itu pernah mencontohkan menghapus humus. Humus itu biasanya hak ya, hak seperlima harta rampasan perang untuk para pejabat dan para tentara lalu dikumpulkan dalam Baitul Mal, sebuah lembaga keuangan negara untuk merealisasikan kebijakan kemaslahatan bagi rakyat. Jadi humus ya, seperlima yang merupakan hak khalifah itu diserahkan ke Baitul Mal. Gitu. Ini Umar bin Khattab. Nah, jadilah yang terbaik. Jadilah kalian yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Orang yang terbaik di antara sarana kebaikan itu adalah ya jabatan kita, jabatan Bapak Ibu sekalian. Ini jadi direksi rumah sakit. Oh, itu peluang untuk berbuat baik luar biasa tanpa biaya lagi. Misalnya ya, kalau si A tidak punya jabatan apa-apa, ingin berinfak pada orang lain, ya dengan uangnya sendiri 100.000 sudah banyak. Tapi kalau pejabat itu dengan Bapak Ibu menjadi direksi rumah sakit, dengan kebijakan yang Bapak Ibu buat, dan itu menimbulkan kemaslahatan bagi bagi karyawan, pasien atau masyarakat. Ini sama pahalanya, gitu ya. Hanya dengan kebijakan sekian banyak orang makmur, begitu ya. Nah, dalam kaitan Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang diberkati dan menjaganya agar terjaga. Ini ya. Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik seorang kepada orang lain, pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Al jazaul ihsan illal ihsan. Saya itu ada pengalaman menarik terkait dengan ini ya. Ini Al-Isra, ini surat Al-Isra. Al jazaul ihsan illal ihsan. Saya dulu waktu ini tahun berapa ya? 99, berarti 23 tahun yang lalu ya. Saya ikut mengelola sebuah rumah sakit Islam di Jogja ya. Baru perintisan. Ada seorang, karena saya diminta oleh Ustadz Sunarti Sauri ya, Allah yarham Ustadz Sunarti, juga oleh Prof. Rusti ya. Ini seorang guru saya, neurolog ya, agar membantu. Nah, kemudian ternyata jangka sekian tahun saya diminta oleh Ustadz Sunarti yang beliau punya bimbingan haji ya, beliau punya bimbingan haji reguler maupun yang plus gitu ya. Pertama diminta bimbingan haji reguler. Wah, ini bagi saya itu rezeki yang luar biasa, bisa naik haji tanpa harus bayar gitu. Ternyata berikutnya lagi gitu ya, hampir setiap 3 atau 4 tahun sekali saya didhawuhi untuk naik ke jamaah haji yang plus lagi.
plus itu berapa bayarnya gitu, kita bisa sampai ke tanah suci. Nah, saya merasakan betul nih jazaul ihsan ilal ihsan ini, saya saya rasakan sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti di rumah sakit sebagai direksi, sebagai pejabat, atau mungkin juga bukan di rumah sakit, kita memberikan kebaikan pada orang lain, pada karyawan, pada pasien, pada pengunjung, atau pada masyarakat sekitar, terkait ilmu, bahkan juga misalnya kemarin pelatihan-pelatihan gitu ya, seperti yang dilakukan ketika Pengmas kemarin, maka itu akan nanti kebaikan itu kan kembali lagi, hal jazaul ihsan ilal ihsan, dan tercatat di akhirat sebagai amal perbuatan yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin.